Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Valeti Wahyudi dengan NIM 23050760059 dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tentang dampak positif negatif bullying di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, kita langsung saja masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini, perkembangan hukum di Indonesia yang mencakup berbagai bidang termasuk penanganan kejahatan juga kini telah terjadi di generasi muda seperti saya, ya. Nah, salah satunya kejahatannya itu adalah tentang bullying, teman-teman. Di sini kita akan mengetahui sih apa itu bullying dan bagaimana sih karakteristik bullying pada tersebut. Di sini juga tertulis karakteristik tindakan bullying yang dapat terjadi pada anak. Jadi, perilaku bullying ini merupakan tindakan yang sangat negatif, teman-teman. Bahkan itu lebih dari kriminal, ya, teman-teman, yang dilakukan secara berulang-ulang oleh beberapa oknum, ya. Dia ini melakukan bullying itu dari berbagai, mungkin kayak seperti serangan emosional, verbal, maupun fisik, teman-teman. Nah, kita akan bahas pihak yang terlibat dalam kasus bullying itu apa aja sih. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ada 3. Yang pertama adalah bullies atau pelaku. Pelaku ini memang terkesan kayak sok-sokan, ya, teman-teman. Bahkan kalau ada teman yang lemah itu pokoknya didatangin, diolokin, di apapun, ya. Pokoknya pelaku ini memang memang pelaku yang cenderung emosi banget terhadap orang yang dibully, ya, atau korban, ya, teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah victims atau korban, ya. Yang tadi saya sebutkan, korban ini merasa takut akan dianiaya oleh si pelaku itu, bahkan sampai depresi, cemas, dan juga mungkin bisa berujung kematian. Itu parah banget, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga itu adalah bystander atau orang yang menyaksikan. Jadi di bystander ini dibagi lagi menjadi 3 lagi, teman-teman. Yang pertama ada defender, ada reinforce, dan yang ketiga adalah outsider. Nah, yang defender ini biasanya orang yang menyaksikan sekaligus melindungi korban, teman-teman, ya. Jadi melindungi korban dari segala tindakan-tindakan si pelaku, seperti itu. Lalu yang kedua adalah reinforce. Reinforce ini kebalikannya dari defender, ya. Kalau kita lihat, di mana reinforce ini yang menyaksikan itu bahkan membantu si pelaku untuk menganiaya si korban, ya, korban bullying tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah outsider. Outsider ini menyaksikan diam-diam, teman-teman. Jadi semisal mereka ini memang takut kepada sang pelaku bullying, sehingga kalau misalnya ada si pelaku menganiaya si korban, itu si outsider ini dia melihatnya dengan sangat diam-diam, teman-teman. Jadi tidak membantu dan juga tidak melawan juga, teman-teman, ya, seperti itu. Nah, adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor penyebab bullying, ya. Di sini saya akan mengasih taunya ada 5. Yang pertama adalah keluarga, pastinya. Dimana mungkin si korban bullying itu pastinya mempunyai keluarga yang saya nggak tahu ini betul apa enggak, tapi yang saya baca, keluarga yang mempunyai anak yang sering dibully itu terkesan lebih ke keluarga yang sangat sering bertengkar di rumah. Jadi sehingga mental anak ini tuh down dan terbawa oleh sekolah dan ketemu sama orang yang dia bully, teman-teman. Itu yang keluarga, ya, teman-teman. Mungkin bisa kalau singkatnya sering
mungkin keluarga dia ini sering tidak baik ya dalam segi permasalahan apapun. Lalu yang kedua itu adalah sekolah, teman-teman. Biasanya sekolah ini tuh tidak mengawasin anak yang sedang dibully, teman-teman. Dan ini wajib, harusnya pihak sekolah itu harus memang wajib untuk mengawasin anak-anak ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti kejahatan pembulian tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah kelompok bermain. Mungkin kelompok bermain ini lebih ke dimana sang pelaku, mungkin ada suatu klub ya, saya kasih contoh suatu klub dimana ada klub futsal lah ya. Si kelompok satu ini pelaku itu memang biasanya terkesan hebat dalam segi apapun, sehingga korban ini ingin mengikuti permainan tersebut dan pengen diakuin oleh si pelaku. Padahal memang si korban ini merasa tidak aman, tidak nyaman terhadap dengan pelaku, karena memang si pelaku ini tuh ingin diakuin oleh si teman-temannya, termasuk si korban tersebut ya. Lalu yang keempat itu adalah kondisi lingkungan sosial. Biasanya yang saya ketemui di kondisi lingkungan sosial ini seperti pemalakan, pemerasan, bahkan sampai begal. Itu udah termasuk pembulian, teman-teman. Pembuliing. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah film tayangan televisi. Biasanya pelaku ini akan menonton film action yang biasanya itu tema-temanya kayak tentang berkelahi gitu. Nah, si pelaku itu akan meniru adegan tersebut untuk dipraktikkan kepada si korbannya ya. Korban yang dia targetin, yang ya bullying itu, yang mentalnya memang lemah bisa dibilang ya, teman-teman. Nah, adapun juga jenis-jenis bullying, teman-teman. Salah satunya bullying secara emosional, yang dimana biasanya itu membuat korban itu merasa depresi, teman-teman. Yang mungkin saya contohkan menyebarkan gosip yang tidak ya, teman-teman. Jadi memang rasa bencinya pelaku itu sampai sehingga menyebarkan gosip ya, teman, itu parah banget ya. Itu bisa bikin mental down juga ya, depresi juga. Lalu yang bullying secara verbal ini biasanya lebih ke memaki ya, teman-teman. Memaki yang saya disebutkan tadi itu memaki. Lalu yang ketiga itu adalah bullying secara fisik, teman-teman. Ya, kalau secara fisik pastinya main physical touch ya, teman-teman, atau bertinju ya. Jadi pelaku ini akan melakukan ninju gitu, adegan berkelahi yang saya bilang tadi itu akan dipraktikkan ke korban, sehingga korban itu akan merasa tidak berdaya ya, mungkin sampai berluka, bahkan sampai meninggal dunia. Itu parah banget, teman-teman ya. Nah, adapun juga perlindungan hukuman ya yang dapat diberikan kepada korban bullying di lingkungan sekolah. Di sini saya mencakup 2 saja, mungkin banyak ya di Google atau di mana, tapi saya ngambilnya ada 2. Yang pertama, perlindungan terhadap korban bullying berdasarkan kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu untuk perlindungan korban ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu untuk si pelaku ya. Pelaku ini bakal mendapatkan pasal 80 UU Undang-Undang 35 tahun 2014. Jadi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76C Undang-Undang 35 2014 akan dipidana, teman-teman, penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda sebanyak denda paling banyak itu 72 juta. Itu untuk pelaku, teman-teman. Memang harus kita ketatkan untuk undang-undang ini ya, teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi yang kesimpulan saya dapatkan ini, kita harus menjaga diri kita, anak kita, keluarga kita, sering-sering diawasin oleh sekolah supaya
tidak terjadi terjadi kejahatan bullying antar siswa dengan siswa, bahkan sampai guru pun juga ke siswa atau sebaliknya. Itu harus kita jaga teman-teman ya. Dan juga kalau untuk keluarga itu diawasin anaknya, dijaga baik-baik, dan si anaknya juga harus memilih teman yang bagus juga, pergaulan yang sehat ya. Jadi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejahatan bullying ini, yang akibatnya bisa juga sampai meninggal dunia ya. Saya juga turut berduka cita atas korban bullying yang meninggal dunia juga ya. Memang korban bullying ini memang harus cepat-cepat dihukum teman-teman ya. Baik, itu saja presentasi saya. Maaf kalau saya agak belibet ngomongnya. Tidak apa-apa, kita sama-sama juga belajar untuk public speaking, teman-teman, berbicara ya. Baik, saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.